Ini adalah kerja dari antibodi, hanya sekilas saja bagaimana cara mencapai, bagaimana kita, membentuk antibodi atau pertahanan tubuh. Jadi kenapa diberikan, seperti vaksin diberikan 2 dosis, di sini yang pertama adalah paparan pertama, apabila misalnya antibodi sudah ada di dalam tubuh, apabila didapatkan paparan kedua, misalnya kita terinfeksi, dia tidak akan menunggu waktu lama, langsung akan naik antibodinya sehingga bisa, meminimalkan penyakit tersebut. Nah, vaksin-vaksin yang telah diakui oleh WHO ini ada banyak, ada 6 di sini yang, kita masuk ke Indonesia yang sudah menjadi program, ini ada Sinovac yang paling bawah, sudah diakui oleh WHO, secara internasional sudah diakui, Sinovac bulan Juni ini, dan, AstraZeneca ini sudah lebih dulu pada bulan Februari telah diakui oleh Badan Kesehatan Internasional. Nah, itu kita kan kita harus mengetahui dulu mungkin karena nggak kenal mungkin tidak sayang ya, ini adalah vaksin, Sinovac yang terkenal. Sebetulnya Sinovac ini nama pabriknya ya, nama vaksinnya ini CoronaVac. Nah, menggunakan vaksin ini, kita punya kelebihan 50% terhadap COVID bergejala. Kemudian bisa melindungi 100% dari gejala berat. Ini berbagi pengalaman aja, saya merawat pasien, salah satu di rujukan, pusat rujukan COVID di Jakarta. Kebanyakan orang yang, masuk sekarang adalah orang-orang yang belum mendapatkan vaksin. Pada waktu awal, saya berbagi aja ya, saya mendapati bahwa pasien-pasien yang berat adalah pasien yang berusia lebih dari 60 tahun, pada, tahun kemarin. Pada gelombang yang sekarang, dalam 1 bulan ini, saya lebih mendapatkan bahwa, kebanyakan pasien yang menderita gejala berat adalah pasien-pasien berusia di bawah 50 tahun. Setelah dilihat bahwa memang, pada dasarnya yang di atas 60 tahun ini sudah mulai banyak dilakukan vaksinasi, sedangkan orang-orang yang muda ini karena kemarin belum ada program dari pemerintah, memang belum mendapatkan jatah vaksin. Hal ini yang menyebabkan pasien-pasien yang usia muda, jadi sekarang lebih berisiko untuk mengalami gejala berat. Sedangkan pada pasien yang tua yang sudah mendapatkan COVID, meskipun terinfeksi lagi dengan COVID, dia gejalanya hanyalah gejala ringan. Di sini kita lihat bahwa sesuai dengan efikasi yang dilaporkan, ini penelitian terbesar dari COVID waktu itu, fase 3-nya di Brazil, dia melindungi 50% terhadap COVID bergejala, gejala apapun termasuk demam, batuk, ataupun sakit tenggorokan. Sedangkan dia memberikan hasil bahwa 100% orang yang mendapatkan vaksin Sinovac ini terbebas dari gejala berat. Jadi ini bisa melindungi misalnya Bapak Ibu sekalian amit-amit yang terpapar dengan coronavirus tidak mencapai gejala. Dan di sini juga dilaporkan bahwa 100% pasien di Brazil tidak ditemukan yang harus dilakukan rawat inap setelah mendapatkan vaksin. Vaksin ini dilakukan dalam dua dosis, disuntikan di bahu. Dari dosis pertama dan dosis keduanya intervalnya antara 2 sampai 4 minggu. Untuk orang muda biasanya 2 minggu. Kemudian ini yang kedua, vaksin AstraZeneca. Ini lebih tinggi lagi dari penelitian fase 3-nya. Dia menjamin bahwa 63% sampai 76% orang yang sudah divaksin dengan vaksin AstraZeneca ini akan terlindungi dari COVID yang bergejala. Dan sama seperti Sinovac tadi, 100% terhadap COVID yang berat. Dosisnya juga terbagi dalam 2 dosis terpisah. Kalau ini dosisnya 4 sampai 12 minggu. Jadi sekitar 1 sampai 3 bulan. Ini sudah untuk apa yang mempertanyakan apakah vaksin ini aman untuk orang-orang secara umum. Vaksin develop, dibuat untuk diberikan kepada masyarakat umum secara luas. Tentu sudah dilakukan berbagai fase.
Yang paling banyak adalah fase 3, itu bisa lebih dari ribuan orang yang dilakukan penelitian ini. Dan harus dijamin bahwa vaksin ini secara umum tidak memberikan efek negatif. Keamanannya sudah diteliti pada ribuan orang, karena sekarang sudah banyak orang, penelitian post marketnya mungkin sudah jutaan orang yang mendapatkan COVID. Dan diberitahukan bahwa vaksin COVID ini aman untuk kebanyakan orang berusia di atas 18 tahun, meskipun pasien itu memiliki penyakit imun, hipertensi, diabetes, asma paru, liver, ataupun ginjal. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, yang pernah ada ini dari awal dan selalu ada. Apakah vaksin adalah obat? Vaksin bukan obat. Vaksin hanya mendorong pembentukan kekebalan terhadap dari badan COVID. Dalam hal ini COVID-19 ya, penyakit tersebut. Dan untuk menghindarkan diri dari tertular maupun kemungkinan menderita sakit yang berat. Kemudian selain vaksin tetap harus dilakukan protokol 3M seperti kemarin, menjaga masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kemudian apakah penyintas COVID perlu divaksinasi? Pasien yang pernah menderita COVID sebelumnya memang diketahui memiliki imunitas terhadap COVID dalam 3 bulan pertama. Namun setelah 3 bulan diketahui bahwa imunitas itu akan menurun. Karena itu kita akan melakukan vaksinasi. Memang diprogramkan oleh pemerintah bahwa pasien yang sembuh dari COVID 3 bulan setelahnya dijadwalkan untuk vaksinasi agar imunitasnya tetap naik, tetap ada. Kemudian ini juga sering ditanyakan, apakah dapat muncul reaksi pasca vaksinasi? Vaksinasi ini sama seperti obat, bukan obat, tapi memang semua hal medis yang diberikan pada manusia itu akan bisa memiliki kemungkinan ada muncul reaksi. Tapi tentu reaksi tersebut sudah diminimalisir, sehingga risiko dan keuntungannya harus jauh lebih tinggi keuntungan daripada risikonya. Nah, umumnya si pasca vaksinasi ini beragam. Saya tidak akan berbohong bahwa memang ada gejala ringan dan sampai berat. Gejala ringan ini memang lebih banyak bisa sampai 10%, hanya gejala yang berat itu umumnya kurang dari 1% kemungkinannya. Yang ringan itu bisa seperti demam, bisa seperti gatal atau kemerahan pada lokasi dilakukannya vaksinasi. Hal itu justru memang diharapkan karena reaksi itu seperti istilahnya apa? Vaksinasi itu memasukkan zat seperti virus yang menyebabkan badan bereaksi dan mengenali vaksin tersebut sehingga membentuk kekebalan. Jadi bila ada muncul reaksi yang minimal, itu masih wajar karena itu reaksi tubuh seperti terkena infeksi pada umumnya. Sedangkan resiko yang berat biasanya jarang terjadi, bisa seperti reaksi alergi. Nah, ini reaksi terjadi. Sebetulnya orang-orang melaporkan, saya sudah vaksin kan sudah ada sejak bulan Februari ya, Januari Februari. Orang-orang yang saya juga di tempat yang bisa melakukan yang saat ini menyediakan vaksinasi, secara umum orang-orang tersebut bisa menurunkan reaksi. Kadang ada pusing, kadang berdebar, kadang ada yang demam. Nah, ini reaksi-reaksi ini sebetulnya tidak murni semuanya berasal dari vaksin tersebut ataupun reaksi vaksin tersebut. Kadang-kadang juga bisa terjadi koinsidental, kebetulan. Misalnya ada yang pasien setelah muncul divaksinasi, besoknya demam ternyata COVID-nya positif. Itu bisa saja kejadian yang tidak terkait vaksin, tapi terjadi bersamaan. Karena mungkin 2 hari sebelumnya sudah terinfeksi kena pada orang lain, kebetulan dilakukan vaksin, beberapa hari kemudian muncul COVID. Itu bukan terkait sama vaksinnya, karena vaksin yang dimaksudkan ke dalam tubuh manusia itu sudah mati. Virusnya tidak ada lagi, tidak hidup lagi virusnya. Kemudian itu juga tereaksi terkait kecemasan seperti berdebar, kemudian lemas, itu kadang-kadang juga bisa terjadi akibat kecemasan. Kemudian yang 3 di atas itu
kita sudah coba minimalisir ini termasuk terkait vaksin tersebut tadi, reaksinya dilaporkan memang sangat jarang. Kemudian reaksi terjadi akibat penyimpanan yang salah, misalnya harusnya dingin, kulkasnya kurang dingin gitu. Tapi itu juga tentu sudah dilakukan pemantauan yang ketat. Kemudian untuk kesalahan imunisasi ini juga sangat jarang sih terjadi. Lanjut. Ini yang tadi memang sangat langka. Ini seperti reaksi anafilaksis atau alergi. Ini hanya 0,01. Selama bulan Januari sampai bulan sekarang, saya hanya ketemu 1 orang dan itu pun gejalanya tidak berat. Reaksi alerginya tidak berat. Itu hanya 1 dari ribuan orang yang sudah sehari di tempat saya bisa sekitar 300 orang sejak Februari. Jadi mungkin memang kurang dari 0,01% kejadiannya. Sedangkan yang sering, yang memang biasa dilakukan itu seperti tadi, demam, lemas. Demam biasanya hanya berkisar 1 hari saja, besok sudah membaik. Kadang ada yang lemas atau badannya jadi rasa seperti flu pada umumnya, tapi hanya 1 hari biasa. Ini dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan tadi. Gejalanya dari laporan memang sudah, ini jadi laporannya memang sudah dari Organisasi Kesehatan Dunia, sudah jelas memang sudah bisa diprediksi tadi gejalanya bisa sakit kepala, lemas, capek, demam atau meriang, kemudian nyeri pada area yang diinfeksi. Bila memang terjadi reaksi tersebut itu, biasanya diberikan kontak person untuk pelaporan apabila didapatkan reaksi. Nanti tinggal dihubungin, biasanya dikasih obat, dan obatnya pun biasanya obat ringan. Kemudian berapa lama imunitas? Nah, ini adalah yang sampai sekarang masih diteliti karena vaksin baru diberikan, belum ada 1 tahun usia vaksin ini. Jadi kita akan lihat berapa lama imunitas. Diharapkan, secara umum diharapkan bahwa imunitas ini bertahan lebih dari 6 bulan. Karena kita untuk mencapai herd immunity yang tadi saya bilang, diharapkan dalam 6 bulan selesai, sehingga booster apabila dibutuhkan vaksin di tahun ke depannya bisa dikerjakan. Ya. Oke, untuk secara umum ini cuma buat pemicu aja. Vaksin untuk secara umum vaksin informasinya saya sekiankan. Apabila ada yang ditanyakan kurang jelas boleh disampaikan. Baik, terima kasih Dr. Randy untuk paparan materinya pada sore hari ini. Mungkin dari Bu Tantri dan staf dari PT Bramasta Sarana Transportasi ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Tapi sebelumnya memang kita ingin sampaikan, kami sudah menerima beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ke kami dari perusahaan. Boleh kami sampaikan, Dok, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh perusahaan? Baik, jenis vaksin apa yang digunakan, Dok, untuk saat ini yang sedang berlangsung di pemerintah? Boleh langsung dijawab aja, Dok. Baik, untuk vaksin seperti tadi yang dijelaskan, sebetulnya sekarang hanya 2 yang tersedia di Indonesia. Nanti mungkin selanjutnya akan ada yang lain. Yang pertama ada tadi Sinovac, Coronavac, dan AstraZeneca yang diproduksi oleh AstraZeneca dari Inggris. Yang satu dari Cina, satu dari Inggris. Untuk kelebihan dan kekurangannya, dia kurang lebih dua-duanya sudah diakui di Indonesia maupun oleh WHO. Jadi mohon maaf, itu di mute sini, jadi dua-duanya kedengaran. Nah, untuk tadi, ya tadi dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Memang seperti yang dijelaskan di
mungkin ada, tapi kurang tepat. Mungkin itu tadi AstraZeneca. AstraZeneca itu ada efek samping yang sangat jarang, terutama biasanya di bawah 30 tahun. Itu yang sudah dijelaskan secara oleh WHO. Dan itu adalah kelainan yang sangat jarang memang. Dari mungkin hanya 1 dari sekian ribu orang. Di mana setelah diberikan vaksin AstraZeneca, dia muncul penggumpalan darah. Nah, itu sebetulnya tadi disarankan untuk AstraZeneca memang di atas 30 tahun kalau secara umum. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah di atas 30 tahun semua ya. Kalau di bawah 30 tahun sarankan sih menggunakan Sinovac. Cuma meskipun ada pun itu efek samping risiko yang jarang sekali, itu sangat jarang. Jadi dan apabila memang pasien ibu sekalian memang ada riwayat penggumpalan darah yang berat seperti stroke atau sumbatan jantung, sumbatan di otak, mungkin disarankannya menggunakan yang Sinovac bukan yang AstraZeneca. Tapi secara umum dua vaksin itu yang sekarang masih dilaksanakan sebagai program pemerintah. Oke, Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Apakah vaksin kedua itu harus tepat waktu yang sudah ditentukan dari jarak vaksin pertama? Kemudian ada pertanyaan lagi, apa sih manfaat dari vaksin COVID-19 untuk tubuh manusia? Mungkin ada 2 pertanyaan, Dok. Boleh langsung dijawab, Dok. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah tadi apakah waktu yang harus tepat waktu banget. Jadi penelitian yang ada itu tidak ada yang bilang hanya mengukur, dia akan mengukur berapa kan yang optimal antibodi apabila diberikan secara dosis 2 yang terpisah. Jadi misalnya diberikan tadi kan Sinovac itu dimintakan dalam 2 sampai 4 minggu. Sebetulnya dalam rentang itu kurang lebih masih bisa dikerjakan karena dia bukan berarti begitu terlambat 1-2 hari kemudian imunnya akan menjadi 0. Tidak, dia hanya akan memberikan grafik seperti ini, kemudian agak turun, kemudian diberikan booster. Jadi bukan begitu naik apabila terlambat harus diulang dari awal, tidak. Demikian pula AstraZeneca tadi kan diberikan, jadi dia akan menghitung, jadi pada penelitian ini dia akan menghitung antibodi yang muncul pada rentang waktu tertentu. Jadi di berapa yang paling banyak dan berapa yang optimal untuk diberikan lagi. Apabila dia mundur 1 minggu bahkan 1 minggu 2 minggu sekalipun itu masih bisa dikerjakan. Diusahakan tidak mundur berbulan-bulan, tapi tetap bisa dikerjakan meskipun agak terlambat, tapi tidak disarankan ya. Untuk pertanyaan kedua tadi manfaat mungkin sudah dijelaskan, manfaatnya tadi membentuk kekebalan sehingga yang satu pilihan pertama setelah mendapatkan vaksin kita menjadi lebih kebal terhadap infeksi. Tadi efikasinya tadi sekitar 50%. Kemudian kalaupun terinfeksi 50%-nya juga hanya akan menderita gejala ringan, tidak menderita gejala berat. Di situ sudah dilakukan penelitian penilaian efikasi dari vaksin-vaksin itu bahwa 100% dari pasien yang telah dilakukan vaksin tidak menderita gejala berat apabila terpapar corona. Jadi tidak perlu ICU, tidak perlu dirawat di rumah sakit dan lain-lain. Bisa cukup dengan istirahat di rumah saja. Kita tidak menjamin semua orang akan terbebas dari corona dengan melakukan vaksin, tapi kita bisa meminimalisir corona yang berat yang sampai harus dirawat rumah sakit. Baik, Dok. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Dok ya. Setelah kita vaksin, apakah kita harus istirahat, langsung bekerja, atau sebaliknya, Dok? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah vaksin itu benar-benar sebagai pencegah tertularnya COVID-19? Mungkin yang pertanyaannya sama juga ya, Dok ya. Kondisi kesehatan seperti apa yang bisa melakukan vaksin? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Dok. Jadi kalau misal yang pertama tadi apa yang setelah vaksin boleh ngapain?
Kalau saya berbagi pengalaman, saya setelah vaksin lanjut kerja lagi sih. Jadi kondisi setelah vaksin habis itu langsung tidak bisa ngapa-ngapain, enggak, tergantung gejala. Apabila memang muncul gejala seperti pusing, meriang, atau demam dan tidak itu mungkin harus dilaporkan sehingga mendapatkan izin untuk istirahat. Tapi tidak semua orang akan mengalami gejala itu. Saya sendiri dan teman-teman saya sih ada yang waktu itu pengalaman cuma ngantuk setelah dilakukan vaksin. Orang tua saya sendiri juga waktu divaksin, setelah itu ya cuma ngantuk memang. Habis ngantuk, besok tidur sudah selesai gitu. Mungkin itu bisa dibicarakan dengan nanti petugas kesehatannya dan mungkin dari kantornya, bila ada efek samping. Tapi kalau misalnya secara umum sih, di 90% tidak ada gejala berarti ya. Jadi untuk aktivitas bisa dikerjakan apapun, yang mungkin tidak sarankan langsung mungkin angkat berat, olahraga angkat berat dengan tangan yang dilakukan vaksin, bikin jadi sakit aja sih. Itu aja. Kemudian yang kedua tadi sudah dijawab ya, apakah melindungi 100%, saya bilang tidak 100%, tapi itu lebih sebagai safety net aja. Jadi tidak perlu di rumah sakit kalaupun terinfeksi. Kemudian yang ketiga tadi, apa tadi ya, mohon maaf. Kondisi kesehatan tadi sudah, jadi ini cukup aman, jadi tidak ada kondisi kesehatan yang menjadi kontraindikasi mutlak dilakukan vaksin, apalagi sekarang dari pemerintah juga disarankan untuk anak, wanita hamil, orang tua sudah bisa dilakukan vaksin. Yang nggak boleh dilakukan vaksin itu adalah yang sedang saat itu menderita infeksi, karena mungkin nanti itu akan memberikan tidak optimal saja pembentukan imunitasnya, bukan jadi reaksi apa gitu, tapi dia jadi nggak optimal pemberian vaksinnya karena imunnya yang satu bekerja untuk melawan infeksi yang lagi ada, sedangkan imunnya dibutuhkan untuk membentuk antibodi terhadap vaksin. Baik, Dok, ini mungkin tadi sudah ada terjawab sama dokter untuk kondisi kesehatan seperti apa, tapi ini ada pertanyaan yang agak lebih detail ya, Dok ya. Dia menyebutkan untuk apakah kalau misalnya kita punya riwayat penyakit jantung, mah, paru-paru, hipertensi, saraf, penyumbatan oksigen di otak, penyakit dalam lah, apakah itu bisa divaksin, Dok? Satu lagi, Dok, mungkin lanjut, apakah ibu menyusui boleh divaksin? Mungkin itu dulu, Dok, 2 pertanyaan tersebut, Dok. Terima kasih untuk kondisi yang untuk tadi kondisi apabila ada penyumbatan, apapun kondisinya, bila tidak sedang akut, tidak sedang misalnya pasien sedang stroke, kemudian masuk rumah sakit, itu jangan divaksin. Diberikan waktu paling sekitar 14 sampai 1 bulan, 14 hari lah setelah pulih, baru dilakukan vaksinasi. Itu termasuk juga dengan kondisi infeksi. Nah, untuk kondisi lain dari POGI sendiri, Perhimpunan Dokter Obstetrik Ginekologi, bilang sudah mengumumkan vaksin bisa dikerjakan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan pada kondisi kewanitaan lain ya berarti ya dari POGI. Jadi cenderung aman. Karena apa? Karena saya, mungkin ini juga berbagi pengalaman berarti ya. Ini saya di rumah sakit yang merawat COVID dan juga melayani COVID pada ibu hamil. Kondisi COVID apabila terjadi sesak berat, kondisinya itu mengancam tidak hanya ibunya tapi mengancam janinnya. Itu sudah banyak saya lihat. Meskipun saya bukan yang menangani langsung, tapi saya sudah melihat laporannya bahwa pasien yang kondisi berat itu mau nggak mau harus dilahirkan paksa, apapun kondisi bayinya, janinnya saat itu. Karena itu sangat dianjurkan untuk dilakukan vaksinasi dalam kondisi apapun, tadi selama dalam batas normal, kondisi sehat, untuk meminimalisir terjadinya komplikasi atau penyakit yang berat. Oke, ada lagi?
Baik, terima kasih dok. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya dok. Untuk anemia dok, dengan kondisi HB di bawah 7, apakah bisa untuk divaksin? Dan untuk kasus pengentalan darah, apakah ada pemeriksaan pravaksin? Dan untuk obat-obat yang dikonsumsi masih terus harus diberhentikan menjelang vaksin atau di stop dok? Yang tadi apakah ada pemeriksaan sebelumnya ya? Di sini sampai sekarang kasus tadi adalah kasus genetik sebetulnya. Jadi dia jadi kasus bawaan. Jadi tidak bisa dilakukan screening sebelumnya. Itu hanya terjadi sebetulnya pada AstraZeneca dan pada Janssen kalau ada Janssen nanti masuk. Karena itu sebetulnya kalau mau saya bilang bahwa tidak ada pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk persiapan vaksin. Kecuali tadi pada pasien yang misalnya punya penyakit tapi tidak terkontrol. Tadi saya ngomong bahwa penyakit-penyakit kronis itu penyakit kronis yang terkontrol ya. Apabila pasiennya masih sering mengalami serangan jantung, misalnya sering sesak dan nyeri dada, pasien stroke yang masih baru, ataupun pasien sakit gula tapi gulanya masih di atas 200-an terus, itu sebaiknya tidak, karena satu itu akan berefek sama sistem imun. Dua, mungkin sangat kecil terjadi tadi penyumbatan darah apabila memang ada risiko penyumbatan darah. Kemudian yang ketiga tadi pemantauannya jadi agak susah. Misalnya dilakukan vaksin terus pasien nyeri dada, apakah ini karena vaksinnya ataukah memang sakit jantungnya memang ada gitu. Jadi kita nggak bisa memantaunya. Itu aja sebetulnya. Untuk pemeriksaan apakah kolesterol tinggi, saya rasa kolesterol tinggi tidak terlalu banyak berpengaruh. Memang yang berpengaruh itu apabila tadi gula darah yang sangat, meskipun demikian juga sangat tinggi, kadarnya ya memang itu pro kontra ya. Jadi maksudnya boleh vaksin atau enggak, karena itu hanya masalah tadi orang yang gulanya tinggi sistem imunnya jelek. Jadi gula darah tinggi misalnya jadi nanti begitu divaksin ya imunnya nggak terlalu bagus hasilnya begitu. Sama yang tekanan darah di atas 180 tidak terkontrol. Takutnya nanti saat disuntik kemudian panik, tekanan darahnya jadi makin tinggi, nanti ada terjadi komplikasi. Itu sih. Kemudian apa tadi untuk pemeriksaan tadi? Untuk bertambah lagi untuk pengentalan darah, sebetulnya ada orang yang memeriksakan agregasi trombosit atau D-dimer. Sebetulnya itu juga tidak terlalu tidak terlalu menggambarkan lah, karena sensitivitasnya tidak terlalu tinggi juga untuk D-dimer tadi. Jadi sih sebetulnya apabila secara umum baik dilakukan vaksin dan apabila ada riwayat ada penyakit sebelumnya seperti yang terkait pengentalan, hanya perlu pemantauan yang lebih ekstra aja. Pemantauannya maksudnya jadi dalam 2 minggu setelah divaksin tetap dipantau apakah muncul gejala-gejala seperti tadi, apakah berdebar, mungkin muncul sesak dan lain-lain. Di sini ada pertanyaan di dimer juga ya. Jadi sebetulnya tidak perlu, kecuali ya tadi hanya pada vaksin yang terlibat pada yang dilaporkan seperti tadi Janssen dan AstraZeneca. Cuma kebetulan memang pada Jeni ini AstraZeneca sudah habis, jadi kemungkinan akan dilanjutkan dengan Sinovac lagi. Jadi saya rasa di dimer sudah tidak perlu lagi diperiksakan kalau ya tadi satu memang tidak begitu bermakna. Yang kedua juga toh vaksinnya juga sudah akan berganti. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, apa perlu rapid antigen nggak sih dok atau medical check up sebelum melakukan vaksin? Tidak perlu, karena yang pertama misalnya pun positif, ini yang ini kasarnya ya, misalnya pun positif divaksin nggak ada efeknya juga sebetulnya, nggak bikin jadi tambah sakit enggak. Tapi kalau misalnya apakah bila ada gejala boleh diperiksakan, tapi apabila nggak usah. Karena nggak memperberat vaksin juga, cuma mungkin nanti ya kayak tadi mungkin jadinya muncul gejala, misalnya amit-amitnya terinfeksi, kemudian vaksin 2 hari kemudian muncul gejala, nanti mungkin jadi ambigu ini gejala vaksin atau
gejala COVID, nanti ternyata COVID positif, nanti orang jadi heboh aja gitu. Dok, ini ada pertanyaan. Saya anemia, bagaimana dok untuk yang anemia bagaimana? Karena saya ditolak vaksin karena HB kurang dari 7. HB HB kurang dari 7, dok. Oke. Yang pertama, kenapa HB-nya kurang dari 7? Yang pertama, karena apakah itu karena bawaan? Tapi biasanya jarang sih. Mungkin apakah ada kondisi. Kalau saya bilang di bawah 7 itu sebetulnya dibilang sebetulnya anemia grafis yang perlu transfusi. Jadi mungkin ditangani dulu anemianya ya. Maksudnya cari apakah penyebabnya anemianya karena bawaan tadi talasemi misalnya atau HB kurang dari 7 itu menurut saya cukup berat. Jadi harus dilakukan transfusi dulu. Bukan karena vaksinnya, tapi secara umum aja. Maksudnya orang di bawah 7 sih memang sebaiknya ditangani dulu gitu. Kemudian tadi di sini di atas 18 tahun. Langsung saya jawab aja, ini kebetulan ada. Untuk 28 sebaiknya pakai vaksin merek apa? Kalau ada dua pilihan seperti ini, yang direkomendasikan sih tetap Sinovac sebetulnya di atas 18 tahun, di bawah 18 tahun ini ya. Yang sudah disetujui untuk anak-anak. Soalnya karena AstraZeneca sendiri merekomendasi di luar sih di atas 30 tahun. Mungkin tidak begitu luas untuk informasinya, tapi secara pribadi saya lebih sarankan untuk Sinovac. Baik dok, ini ada beberapa pertanyaan yang masih yang tercantum yang diajukan tadi. Sebenarnya tadi sudah sempat disampaikan oleh dokter. Hanya mereka menekankan lagi, apakah vaksin AstraZeneca aman untuk dipakai? Karena banyaknya berita kalau vaksin tersebut tidak aman. Kemudian dok, apa sih perbedaan vaksin Sinovac, AstraZeneca dengan vaksin yang lain yang disebutkan nanti di dalam program vaksin gotong royong? Dan yang ketiga, apakah kita mendapat surat sertifikasi bebas corona dari pihak rumah sakit setelah melakukan vaksin? Mungkin ini 3 pertanyaan terakhir yang sudah disampaikan tadi, dok. Oke. Baik, yang pertama tadi... Teman mama kan banyak di depan. Nanti mama tanya nih sama mereka nih, Talita sama Liji lari-larian atau enggak? Ya? Sudah, oke. Yang pertama tadi saya jadi lupa. Jadi apakah AstraZeneca aman? Tentu. Iya sayang, diikat iya pakai saja sayang. Aku lagi. Ya. Ternyata meetingnya juga pakai itu. Pakai masker. Iya. Lagi pinjam dulu sebentar Ci. Oh, pergi ya. Dari jawab mungkin sudah agak rame ya di sana. Untuk panitia mohon peserta di-mute katanya. Dari hostnya bisa. Nah, oke. Jadi tadi AstraZeneca aman, tentu aman karena kalau nggak aman nggak mungkin divaksin. Jadi maksudnya intinya sebetulnya satu dia sudah lulus FDA di Amerika sudah cukup ketat. Jadi BPOM juga sudah lulus. Jadi maksudnya kita tidak mungkin menyebarkan obat yang efek sampingnya lebih tinggi daripada manfaatnya. Semua obat apapun itu, vaksin atau obat apapun, bahkan Panadol sekalipun. Kemudian ya, Wiji, jangan lari, banyak motor. Lihat kiri kanannya. Kalau ada motor kamu. Kemudian tadi yang kedua, apa bedanya vaksin itu? Sebetulnya vaksinnya kurang lebih sama. Tujuannya hanya saja pembuatannya saja yang berbeda. Kalau Sinovac itu vaksinnya virus langsung dimatikan, kemudian dimasukin tubuh. Dia menggunakan kayak ada bahan pembawanya. Sedangkan kalau seperti AstraZeneca itu, dia itu rekombinan. Jadi jadi virusnya dimasukkan ke dalam virus lain, baru dimasukin ke tubuh. Jadi bukan virus aslinya. Jadi DNA-nya dimasukin ke virus lain.
Dalam hal ini dia menggunakan adenovirus makanya namanya AD coronavirusnya tadi vaksinnya. Untuk vaksin lain seperti Moderna tadi sama Pfizer itu menggunakan RNA, itu jenis vaksin yang baru. Jadi memang baru ada satu jenis karena ya vaksin coronavirus ini. Mungkin efeknya nanti hanya kepada tadi efek. Jadi kalau vaksin langsung dimasukkan itu biasanya lebih kuat. Sedangkan kalau misalnya cuma rekombinan biasanya butuh booster selanjutnya gitu. Kalau RNA juga itu aja sih. Tapi efektivitasnya mungkin yang satu bisa lebih tinggi dari yang lain. Itu tidak ada pakemnya, tapi dari penelitiannya sih, dari penelitian per papernya, penelitiannya kalau yang Moderna dan AstraZeneca itu, Moderna dan Pfizer itu mengaku bisa sampai 90% misalnya. Sedangkan kalau yang Sinovac dan Pfizer ini tadi 50-60%. Pfizer AstraZeneca. Ya. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya ya? Oh, dari vaksin nanti sertifikat bahwa vaksin bukan bebas COVID, tapi sertifikat vaksinasi. Beberapa negara seperti Amerika itu sudah bisa membuka membuka bordernya, dan juga tidak membutuhkan ada lagi isolasi mandiri di sana apabila sudah ada sertifikasi vaksin. Tapi kebetulan kemarin sih Sinovac belum masuk dalam sertifikasi itu. Tadi ada lagi ya pertanyaannya? Oh ya, oke. Kemudian yang ada pertanyaan ini isu Sinovac tahap 3. Oh, tadi vaksin gotong royong. Iya, vaksin gotong royong. Vaksin Nusantara dan vaksin merah putih maksudnya ya? Saya nggak bisa bilang banyak karena sebetulnya itu vaksin juga saya belum lihat ada penelitiannya ataupun lolos Badan POM. Jadi kita pakai vaksin pemerintah aja, Sinovac ataupun AstraZeneca, dan vaksin-vaksin yang sudah disetujui oleh WHO. Ya, kalau Bio Farma itu saya agak lupa antara kebalik vaksin Nusantara atau yang merah putih. Tapi yang bila itu sudah ada sertifikasi dari Badan POM bisa dikerjakan karena itu sudah di ACC oleh WHO, termasuk dari tadi yang 6 itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, isu saya nggak tahu ada isu Sinovac, maksudnya Sinovac dulu waktu awal tahun, waktu mau dibeli, itu agak isu karena pemerintah sudah beli banyak, sedangkan ini bukan ya, pemerintah sudah beli banyak, padahal waktu itu tahap 2, masih baru tahap 2, belum ada tahap 3-nya. Sekarang tahap 3-nya di Brazil sudah bagus, sudah selesai interimnya juga. Dan WHO juga sudah menyetujui. Tadi meskipun persetujuan WHO baru bulan Juni, tapi intinya vaksin ini sebetulnya sudah disetujui. Cuma waktu awal-awal diberikan memang masih istilahnya apa ya? Baru masih dikerjakan tahap 2-nya. Jadi mungkin Indonesia tanda kutipnya ambil start lebih awal, baru nanti setelah itu karena dari fase 2-nya mungkin sudah menjanjikan, jadi gitu. Jadi dianggap mungkin fase 3-nya pasti bagus, akhirnya dikerjakan juga sambil jalan istilahnya lah. Kemudian sudah vaksin karena ini kalau ini saran sih memang di lingkungan kita pasti akan ada yang pro dan anti vaks. Jadi orang-orang anti vaksin ini sebetulnya bukan di corona, dari zaman dulu juga ada, bahkan di negara berkembang seperti di Amerika pun itu selalu akan ada golongan-golongan yang akan merasa vaksin itu ada banyak hal yang tidak, intinya mereka tidak setuju dengan vaksin, entah teori konspirasi. Masih terdengar ya?
Oke. Tadi maaf ya, ini teori konspirasi ataupun bahwa tadi ya bahwa vaksin hoax itu biasanya lebih kencang daripada berita aslinya. Apalagi berita-berita yang disebarkan lewat WA. Jadi jangan dipercaya kalau kayak gitu, cari dulu yang benar. Kemudian vaksin bisa meninggal. Saya nggak jelas ini kan hanya catatan. Saya nggak yakin juga. Buktinya masih banyak orang yang vaksin dan hidup-hidup aja. Apabila ada alergi gatal-gatal, apakah bisa divaksin? Pertanyaan dari Mbak Sylvia Ho. Apabila alergi gatal-gatal, tergantung. Kalau di sana dia tidak ada komponen yang bikin alergi, seperti sini sebetulnya komponennya magnesium, sebetulnya kalau ada Sinovac itu. Seharusnya enggak. Jadi, dan tadi juga reaksi alerginya minimal, karena memang itu bahannya pasti cari bahan yang tidak mengundang reaksi alergi. Kalau saya bilang, kalau hanya alergi gatal-gatal tidak menghalangi orang untuk melakukan vaksin. Kemudian yang dari Pak Edi Susanto, apakah vaksin kedua dan Sinovac akan ada vaksin ketiga? Itu masih dalam penelitian tadi, apakah perlu selanjutnya atau enggak, nanti mungkin akan diumumkan bila penelitiannya sudah ada. Tapi yang tadi diharapkan minimal dalam 6 bulan imunnya akan bertahan. Nanti apakah butuh vaksin selanjutnya nanti dari penelitian selanjutnya. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Baik, Ibu Tatri dan Bapak Ibu dari PT Bramasta Sarana Transportasi, kira-kira masih ada pertanyaan yang mungkin akan disampaikan ke Dr. Randy? Bu Tantri? Ada pertanyaan lebih lanjut, Dok, yang di chat, Dok? Untuk penderita cancer masih bisa divaksin? Bisa sih. Ya, ada masalahnya kecuali cancernya lagi drop. Banyak hal yang bisa bikin drop pada pasien cancer, tapi misalnya infeksi. Kalau lagi infeksi jangan divaksin dulu. Ditunggu 2 minggu setelah sembuh. Tapi kalau untuk vaksin penyakit kronis yang lain, tidak ada kendala sih untuk dilakukan vaksin. Untuk alergi obat, apakah aman divaksin? Saya bilang sih masih aman ya. Apakah 1-2 diperlukan? Sebetulnya vaksin ini sudah terdata secara nasional. Dan sebetulnya juga kemarin kan, kalau pribadi kemarin untuk vaksin dibutuhkan KTP, persyaratan KTP di daerah karena tadi satu pendataannya. Cuma kalau misalnya ada sertifikat yang sudah dilakukan secara nasional sih, pendataannya saya rasa tidak apa-apa. Tapi sebaiknya sih jangan banyak-banyak jalan, toh hanya 2 minggu saja. Yang selanjutnya, apabila ada penyakit mental, tadi nggak masalah. Nggak apa-apa penyakit mental. Di sini salah satu target vulnerable population yang pada COVID ini juga salah satunya orang penghuni institusi kejiwaan ya, karena kalau satu orang kena kan semua orang kena, jadi memang nggak apa-apa orang pasien dengan penyakit mental disease untuk divaksin nggak apa-apa. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin disampaikan atau sudah cukup jelas dengan penyampaian yang sudah disampaikan oleh Dr. Randy, sudah mengcover untuk menjawab keraguan ataupun takut untuk divaksin. Jadi dari paparan yang sudah disampaikan Dr. Randy pada kesimpulannya itu bahwa vaksin itu aman. Jadi tidak masalah untuk dilakukan asal sesuai dengan kondisi-kondisi yang sudah disampaikan oleh Dr. Randy di paparan materi yang sudah disampaikan. Bu Tantri mungkin masih ada pertanyaan atau bagaimana, Bu? Bu Tantri.
Dokter, terima kasih untuk penjelasannya sore hari ini. Rasanya sudah mengakomodir semua pertanyaan yang pernah kami ajukan. Tapi mungkin dari teman-teman lain mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Waktu masih memungkinkan ya. Mungkin dari yang nonton bersama itu ada yang masih hal yang mengganjal gitu, misalnya apa yang mencegahnya untuk vaksin atau ketakutan atau apa, boleh sampaikan aja biar bisa diluruskan. Jadi orang-orang di sini harusnya terjamin untuk yakin bisa vaksin gitu. Dok, ini ada pertanyaan. Mau minta ketegasannya aja, Dok. Berarti untuk usia di bawah 30 tahun disarankan untuk menggunakan vaksin Sinovac? Ya, saya lebih milih itu sih, kalau bisa. Kalau di bawah 30 tahun sebaiknya belum untuk AstraZeneca. Mungkin nanti akan ada berita lebih lanjut, tapi untuk sementara lebih amannya, kalau saya kan mau jaminan aman nih. Kalau saya bilang jaminan aman di bawah 30 tahun, sebaiknya Sinovac aja. Baik, mungkin Ibu atau Bapak Lodri Orlando sudah jelas untuk jawaban yang sudah disampaikan Dr. Randy. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Jadi pada saat vaksin nanti sudah tidak ragu lagi. Jadi sudah mantap bahwa ternyata vaksin itu aman untuk melindungi diri kita dan diri keluarga serta masyarakat sekitar. Baik, Ibu Tantri mungkin cukup jelas untuk penyampaian yang sudah dipaparkan oleh Dr. Randy. Terima kasih dokter. Untuk paparannya hari ini saya rasa cukup jelas. Tapi kalau mungkin masih ada pertanyaan, saya lemparkan lagi ke forum. Silakan. Mungkin yang masih mengganjal boleh disampaikan Bapak Ibu. Jadi di sesi ini betul-betul apa yang mengganjal di keraguan ataupun yang sudah disampaikan Dr. Reni tadi betul-betul sudah disampaikan. Jadi pada saatnya nanti Bapak Ibu sudah betul-betul yakin bahwa vaksin ini aman untuk dilakukan. Selamat sore. Mungkin ada rekan-rekan yang akan menanyakan kembali mengenai vaksin dan segala efek yang timbul akibat vaksin, mumpung masih ada waktu. Jadi nanti setelah vaksin tidak ada keraguan lagi. Untuk darah tinggi, apakah aman untuk vaksin? Di sini sarankan di bawah 180 masih bisa dilakukan vaksin, tekanan darahnya. Kalau bisa jangan di atas 180. Kalau bisa sih sebetulnya normal, tapi kalau di atas 180, ketentuan dari perhimpunan kami penyakit dalam masih aman. Kemudian untuk perokok berat juga sebetulnya aman, cuma ya tidak disarankan untuk merokok juga sih sebetulnya. Saya sarankan sih jangan merokok. Tapi untuk perokok berat dilakukan vaksin nggak ada, sejauh ini belum ada hubungannya sih. Baik, Ibu Sylvia, apa sudah cukup jelas ya Bu ya untuk jawaban?
Baik. Baik, terima kasih. Ibu Tantri, mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi atau memang sudah cukup menjawab semua keraguan ataupun pertanyaan dan dari paparan yang sudah disampaikan oleh Dr. Randy? Mbak, coba Ini dilihat. ada pertanyaan lagi tuh. Dok, ini ada pertanyaan, apa perbedaan vaksin Sinovac dengan Sinopharm? Jika demam setelah vaksin, apakah boleh minum obat demam atau dibiarkan saja? Jadi untuk Sinovac dan Sinopharm itu ya beda vaksin, sebetulnya cuma beda pabrik aja, tapi dia bahkan sebetulnya sama-sama vaksin yang dimatikan, produksinya juga dari Cina sebetulnya. Jadi cuma beda pabrik aja, dan sebetulnya Sinopharm kayaknya belum ada deh ya untuk program di Indonesia. Kemudian jika demam setelah vaksin, apakah boleh minum obat demam? Ya boleh, nggak apa-apa. Tadi kan salah satu obatnya boleh paracetamol, ibuprofen, atau obat alergi misalnya gatal, kayak CTM gitu paling. Ada lagi? Baik, untuk Pak Daniel Ginting, siap Ibu Van atau Bapak Van ini apa sudah cukup jelas untuk penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Randy? Baik. Baik, Ibu Tantri dan Bapak Ibu sekalian, jika sudah cukup jelas atau tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ini masih ada satu pertanyaan lagi, Dok, dari Bapak Daniel Ginting, Dok. Apakah vaksin ini berfungsi untuk mutasi COVID varian baru? Oh ya, ini saya tadi lupa sampaikan. Jadi untuk varian-varian ini beberapa ada penelitian yang kalau vaksin yang bahwa katanya dari laporannya ada yang sempat ada turun untuk varian alfa salah satunya. Hanya saja turunnya pun paling cuma 1-2% ke itunya kalau saya lihat. Jadi masih tetap disarankan untuk yang varian Delta ini. AstraZeneca dan Sinovac ini sudah mengakui mereka bisa melingkupi untuk mutasi varian baru. Nah, ini juga satu yang perlu saya tekankan, mutasi ini selalu tampaknya cepat ya, maksudnya pada coronavirus ini. Dan mutasi itu kenapa terjadi mutasi begitu cepat? Karena yang menderita banyak. Jadi kan mutasi itu karena adanya kesalahan dari istilahnya apa ya, fotokopi ya kasarannya ya. Kalau misalnya virus mau berkembang biak, dia memfotokopi dirinya sendiri. Bila terjadi kesalahan pada fotokopi itu, dia akan menjadi mutasi. Kapan dia akan melakukan mutasi? Apabila dia menginfeksi, berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk memutus mutasi-mutasi aneh ini, saya sarankan berarti kita memang harus semuanya divaksin untuk menurunkan infeksi agar nggak semakin banyak mutasinya. Semakin mutasi, semakin susah. Ya, jujur aja yang Delta ini sedikit membuat kewalahan rumah sakit. Ya. Kemudian yang terakhir, Edi Susanto minum susu beruang sebelum divaksin. Enggak sih, saya nggak minum apa-apa, saya minum air putih aja. Sebetulnya nggak perlu, ya boleh minum tapi nggak ada kaitannya sama vaksin. Nggak perlu minum apa-apa, minum air aja saja, minum alkohol. Oh ya, jangan alkohol sebelumnya karena takutnya resikonya nanti jadi agak berdarah. Ya. Oke, ada lagi? Baik, Bapak Ibu, apakah untuk penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Randy sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk vaksin pada prinsipnya aman, jadi tidak perlu takut ataupun tidak perlu ragu.
Baik Bu Tantri, bagaimana Bu? Apakah masih ada beberapa pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas dengan paparan yang kami sampaikan oleh Dr. Randy? Selamat sore Dr. Randy, selamat sore staf dari Rumah Sakit Antam. Terima kasih untuk paparan pada sore hari ini. Saya rasa untuk saat ini sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ini bisa mengcover apa yang menjadi keraguan rekan-rekan untuk melakukan vaksin. Selamat sore. Sekali lagi terima kasih dokter untuk paparan sore hari ini. Sama-sama. Baik, Terima kasih dokter. terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu di PT Bramasta Sarana Transportasi. Terima kasih untuk kepercayaannya kepada Rumah Sakit Antam Medika yang sudah diberikan kepercayaan memberikan paparan ataupun materi bagaimana aman untuk vaksin COVID yang sedang berlangsung yang sudah dilaksanakan saat ini. Buat Dr. Randy, Dr. Alexander Randy Anyanto SPPD, terima kasih untuk waktu dan paparannya Dok. Sehat selalu untuk kita semua ya Bu ya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Sore ya Bu, izin lift ya. Sudah sampai.